pada sore hari ini kita ingin berbagi cerita tentang anak pesantren yang berlebaran bersama dengan keluarga. Kebetulan saya punya putri sekolah di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Sawangan Depok. Pulang ke rumah itu 10 hari sebelum Lebaran. Jadi dari 10 hari sebelum Lebaran dia sudah berkumpul bersama dengan keluarga. Sampai nanti Lebaran bersama keluarga dan Lebaran 1 minggu kembali lagi ke Pondok Pesantren Tebuirang. Ketika berada di rumah di bulan suci Ramadan yang tinggal 10 hari Lebaran kemarin dia pulang, itu kita tugaskan untuk meneruskan tadarus Al-Quran yang sudah dilakukan di Pondok Pesantren. Kemudian ya biasalah ketika Lebaran berkumpul dengan keluarga, tentu kehidupannya ya bersama keluarga, ada kebahagiaan, ada kebersamaan. Rasanya juga orang tua dimanapun kalau Lebaran berpisah dengan anaknya, meskipun anaknya di pesantren, rasanya orang tua juga nggak tega juga. Makanya pesantren punya kebijakan 10 hari sebelum Lebaran para santri sudah dipulangkan ke rumahnya masing-masing untuk berkumpul bersama keluarga dan berlebaran bersama dengan keluarga. Itu yang dapat saya sampaikan. Intinya bahwa ketika di rumah sebelum Lebaran itu santri ini di rumah meneruskan apa yang sudah dijalankan di Pondok Pesantren. Itu saja. Yang kedua adalah ini kita berada di bulan suci Ramadan dan di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melaksanakan ibadah puasa adalah membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini sangat penting sekali untuk kita yang berpuasa. Kenapa? Karena pada satu ketika Sayyidina Utsman bin Affan itu pernah lupa bayar zakat fitrah. Ketika dia ingat setelah sholat Id, dia ingat bahwa dia belum bayar zakat fitrah. Kemudian dia pulang ke rumah, dia ambil ontaknya yang paling bagus dan dia jual ontak itu. Kemudian uang hasil penjualan ontaknya itu dijadikan untuk memerdekakan seorang budak pada zaman itu. Setelah itu Sayyidina Utsman menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW bahwa dia lupa membayar zakat fitrah, kemudian dia sudah menjual ontaknya yang paling bagus dan dia sudah memerdekakan seorang budak. Kata Rasulullah SAW di depan para sahabat-sahabatnya bahwa celakalah orang yang tidak membayar zakat fitrah. Celakalah orang yang tidak membayar zakat fitrah, kata Rasulullah. Kenapa wahai Rasulullah? Kalau kalian tahu bahwa betapa besar pahalanya yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang membayar zakat fitrah, maka jangankan satu orang budak dimerdekakan, 100 orang pun tidak mampu untuk menandingi pahalanya zakat fitrah yang kita bayarkan di akhir bulan Ramadan itu. Maka saya ingin mengingatkan kepada seluruh hamba Allah, mari jangan sampai lupa kita bayar zakat fitrah. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Jumhana. Saat ini saya tinggal di kawasan Bumi Serpong Damai. Saya adalah ayah dari 4 orang anak dan saat ini saya aktif bekerja sebagaimana lainnya, bekerja di sebuah perusahaan. Juga ada pekerjaan tambahan saat ini yang saya lakukan adalah mengurus masjid. Kawan-kawan mengamanahkan saya untuk duduk sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Darul Islah yang lokasinya adalah dekat rumah saya di kawasan Bumi Serpong Damai. Toleransi adalah sikap untuk menahan rasa egois kita.
sehingga dapat menerima pendapat orang lain. Hal ini sangat penting untuk satu tujuan bersama. Ya, dalam agama Islam diatur bahwa kita tidak diperkenankan untuk mengganggu, untuk menghalangi saudara-saudara kita untuk melakukan ibadah. Dengan memberikan keleluasaan kepada saudara-saudara kita untuk melakukan ibadah, ini merupakan sikap yang jelas dari umat Islam. Seperti dalam ayat Al-Quran disebutkan, untukmu agamaku, untukku agamaku. Masing-masing dapat beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dalam Islam, kita diwajibkan untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kita sebagai manusia yang bersosial tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Untuk itu kita harus bersedia sabar, kemudian melakukan atau menerima maaf dari kesalahan diri kita atau dari teman-teman kita. Salah satu ustadz menyampaikan bahwa kita harus segera memaafkan. Kita tidak tahu akan terjadi apa setelah saat ini. 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, dan seterusnya. Kita harus menyegerakan memaafkan orang lain. Pahala sabar ini akan diperoleh jika bisa kita melakukan, memberikan sikap memaafkan. Memaafkan butuh kesabaran atas kesalahan yang sudah kita lakukan atau orang lain lakukan kepada kita, sehingga kita dimintakan untuk dapat memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Sebagaimana biasa bahwa Idul Fitri untuk kita di Indonesia selalu melakukan silaturahmi. Namun pada saat masa pandemik ini sepertinya silaturahmi masih harus dilakukan seperti tahun sebelumnya. Lebaran ini kita diminta atau dianjurkan oleh pemerintah untuk tidak melakukan mudik, yaitu kita tidak diperkenankan untuk mengunjungi keluarga, cukup dilakukan dengan melalui komunikasi jarak jauh, virtual dengan teknologi yang ada, gadget, handphone, video call, dan seterusnya, itu masih akan kita lakukan. Dengan kita tidak melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, maka pencegahan penyebaran COVID-19 dapat berhasil, insya Allah. Kami sangat mendukung program pemerintah untuk membatasi berpindahnya dari satu tempat ke tempat lain, termasuk melakukan kegiatan silaturahmi pada saat Idul Fitri. Ya, pesan Idul Fitri dari saya, marilah kita terus melanjutkan nilai-nilai yang kita lakukan, yang kita dapat selama bulan Ramadan. Antara lain, sikap menahan hawa nafsu, bersikap sabar, itu merupakan salah satu nilai Ramadan yang bisa dapat kita lanjutkan. Sikap memaafkan akan melengkapi dari ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan, sehingga hubungan kita dengan manusia akan melengkapi kesempurnaan daripada Idul Fitri. Saling memaafkan. Nilai Idul Fitri kembali dan menang, insya Allah dapat diperoleh oleh kita semua. Demikian sahabat Heset, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kami hanya bisa mendoakan tidak bisa mudik ke Jogja pada saat itu. Kami mudiknya akan ke Bogor. Ya, itu saudara-saudara yang masih punya orang tua sebaiknya disayangi karena ini menjadi surganya sampai kehilangan momentum itu. Oke. Yang kedua, kondisi COVID memang sudah mulai reda.
namun juga kesulitan-kesulitan masyarakat yang sisanya banyak. Untuk itu kita tetap harus berani berbagi secara offline, secara umum. Kalau tahun lalu kita tidak bisa bertemu langsung, tahun ini insya Allah kita berbagi dan mengundang saudara-saudara kita yang kekurangan bisa hadir bersama untuk berbagi kebahagiaan. Makna Idul Fitri bagi kami dan anak-anak sebenarnya setelah melewati masa 1 bulan saum Ramadan, sebenarnya berakhirnya Ramadan adalah sebuah kesedihan, ya, karena betapa pahala dan keberkahan Ramadan itu banyak sekali, sehingga kami merasa sedih untuk bisa menggapai pahala tersebut. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebahagiaan lain, memberikan Hari Raya Idul Fitri, mana kita sebagai keluarga saling bersilaturahmi, mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan andai tolan dan saudara-saudara semua. Kami dalam tahun-tahun ke depan, tahun-tahun ini dan tahun ke depan, mudah-mudahan semangat untuk terus menebar kebaikan di tengah-tengah berbagai tantangan dan kesulitan saudara-saudara kita yang saat ini mengalami itu terus diberikan kekuatan dan keistiqomahan, dan insya Allah tidak rugi ya yang kita bisa berbagi. Kemudian yang kedua, diversity atau keberagaman di Indonesia itu sangat luas dan menjadi sunatullah. Ya, toleransi beragama, saling menghargai antar beragama, berharap itu menjadi lebih kokoh seperti yang sudah dilakukan tahun-tahun beberapa ratus tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita menjadi semakin baik, semakin bahagia bersama keberagaman di Indonesia ini. Pastinya kedepannya jauh lebih baik ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Indonesia bisa lebih bangkit lagi, lebih maju lagi, ya begitu. Dan lebih berkah. Iya. Nama keluarga dan nama Grapena Group sangat besar di bawahnya, dan mengucapkan Takobalahu minna wa minkum. Takobal ya karim. Takobal ya karim. Selamat memperingati Hari Raya Idul Fitri. Selamat berbagi kebahagiaan dan bersyukur bersama keluarga semuanya. Adanya pasar murah ini sangat membantu ya bagi masyarakat, terutama kalangan ke bawah lah. Jadi dengan harga ini ya kita bersyukur sekali. Terima kasih untuk adanya promo ini ya dari Kumon ya. Terima kasih banyak, sangat membantu ya. Semoga bisa berlanjut lagi. Kami tunggu kelanjutannya. Sering-sering aja ya.
berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kerek, hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di